Di episode sebelumnya kita udah bahas nih gimana teknologi berperan buat kelangsungan bisnis. Ternyata emang bener-bener vital perannya. Peran kamu memanage sistem bisa lebih cepat. Peran teknologi yang hadir untuk menunjang produktivitas. Bahkan teknologi yang hadir sebagai kehidupan baru bagi seorang pebisnis. Sekarang, gimana buat kamu yang memanage bisnis secara mobile? Teknologi is a must guys. Kalau kerjanya remote, saya yakin banyak dari kalian yang nggak selalu kerja di satu tempat. Mungkin ada yang keliling meeting sama klien, kerja dari kafe, atau bahkan ngerjain bisnis sambil liburan. Di zaman sekarang kita beruntung banget karena teknologi memungkinkan kita buat kerja di mana aja. Apa sih yang harus diperhatikan supaya cari cuan bisa nyaman? Nah ini nih, yang jelas dan paling mendasar adalah pemilihan laptop. Karena laptop adalah senjata utama buat kalian yang sering kerja dari luar. Bayangin jika kalian harus bekerja dari luar, tapi laptop kalian tuh nggak memadai untuk digunakan. Misal cepat panas, baterai bocor, dan juga keamanan yang belum terjamin. Jadi guys, untuk menunjang lifestyle kalian yang work from anywhere itu, kalian benar-benar butuh teknologi yang bisa jadi penyelamat cuan. Perangkat seperti apa sih yang dibutuhkan? Nah, kali ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang terkait hal tersebut. Kali ini kita akan membahas nih tentang kolaborasi teknologi dan bisnis. Apa sih manfaat teknologi untuk bisnis bersama 3 narasumber. Yang pertama ada Bu Paulina Purnawati, CMO dari TipTip. Kita Halo, panggilnya baik halo, Kak. boleh dipanggil Mbak aja ya? Mbak aja boleh. Iya Mbak. siap, soalnya udah glowing nih. Kemudian ada Pak Frans Adireja, Business Personal, Sistem kategori Head HP Indonesia. Selamat siang, Mbak Selamat Ika. siang ya, oke. Kemudian Pak Brando Lubis dari AMD. Halo, apa Selamat kabar? siang, Mbak Ika. Selamat siang, oke. Nah kita mulai dari yang paling cantik dulu nih hari ini. Oke, untuk Mbak Paulina nih, Mbak Paulina sebagai Chief Marketing Officer TipTip. Nah, kalau boleh tahu TipTip itu apa sebenarnya? Oke. Jadi TipTip itu adalah sebuah platform entertainment yang ketika kita bangun, kita desain sistemnya itu lebih untuk membantu kreatif ekonomi di Indonesia. Misinya itu. Nah, stakeholder utama kita yang kita harap bisa dapat cuan dari platform ini adalah mainly kreator. Kemudian belakangan ada brand gitu kan, kita menghubungkan dua stakeholders ini. Tapi mainly jadi tip-tip ini untuk para kreator di Indonesia, mau yang kecil ataupun yang besar, untuk berkarya dan menghasilkan sesuatu. Jadi mungkin problem utamanya adalah di Indonesia ini banyak sekali kreator yang sebenarnya kualitasnya bagus, tapi belum tahu gimana mereka monetisasi. Yang bisa tuh baru mereka yang sudah terkenal. Secara data, hanya 4% dari semua kreator di dunia yang sudah menghasilkan dan sustainable bisa nggak kerja hanya dari creation. Nah, kita berharap dengan dibikinnya tip-tip ini, cara mereka untuk bisa memonetisasi karyanya, cara mereka untuk memonetisasi karyanya itu bisa lebih diakomodir. Misalnya, supaya nggak bingung gitu ya, let's say kreator paling simple adalah mereka punya acara yang berbayar. Gitu kan, misalnya dia bikin workshop bagaimana caranya menulis buku misalnya. Nah, biasanya kalau misalnya orang mau daftar harus daftar ya lewat WhatsApp tararara gitu kan. Ini semuanya udah kayak beli aja di e-commerce gitu di Tip-Tip. Atau dia rekam kemudian bisa juga untuk live streaming tapi berbayar. Juga sama caranya sama kayak kita beli produk di e-commerce tinggal klik. Kemudian misalnya si workshopnya itu direkam kan dijual untuk orang bisa nonton kapanpun juga, sama sistemnya sama, orang bisa beli dengan cara sesimpel klik. Atau misalnya ada orang yang mau belajar cara menulis buku ke kreator ini secara private, itu juga bisa. Jadi ada teknologinya di mana dia bisa bikin jadwal kapan si fansnya ini, kita sebutnya fans, mau untuk belajar atau do private session sama si kreatornya ini. Sekarang berkembang lebih besar lagi ke acara-acara besar. Misalnya kreatornya ini kreator besar yang punya konser, kemudian jualan merchandise. Jadi intinya kita bikin sesuatu yang 360 degree untuk si kreator ini dari awal cuman kumpul-kumpul, kemudian pakai teknologi, kemudian jualan lewat teknologi, sehingga akhirnya dia bisa menghasilkan dari apa yang dia buat melalui fans-fansnya. Intinya itu. Itu cuannya cepat atau gimana? Tergantung. Jadi gini, banyak yang bertanya gitu kan, gimana caranya atau kapan secepat seperti pertanyaan Mbak Ika gitu kan, secepat apa? Kita selalu bilang salah satu misi Tip-Tip itu adalah
mendorong kreator ini membuat konten yang bukan hanya viral. Kalau viral kadang-kadang kan kita bikin aja konten gila gitu kan, omong-omong, yang penting orang ngeliatin gitu kan. Tapi apakah itu edukatif? Apakah itu orang mau bayar gitu kan? Sehingga kita selalu kasih tipsnya adalah buatlah sebuah konten yang berkualitas sehingga orang mau mengeluarkan sesuatu. Dan ini nggak perlu terkenal. Kita punya list kreator yang ada di Semarang, ada di Salatiga. Dia punya suatu keahlian tertentu yang of course nggak semua orang di Indonesia tahu dia. Tapi at least ada 20, 30, 50, 100 orang yang mau mengeluarkan duit untuk belajar atau nonton sesuatu atau baca sesuatu dari apa yang dia karyakan. Jadi kembali ke pertanyaan seberapa cepat, ya seberapa cepat si kreator ini mau beneran berkarya dan mengendorse karyanya secara benar gitu ya. Jadi bukan mengejar ketenaran aja, itu sih. Tapi di tip-tip juga ini ya, dijamin ya untuk hak. Misalnya copyright ya. Copyright, yes, betul, betul. Jadi teknologi di tip-tip juga menjaga gitu ya supaya intinya ada AI di dalam tip-tip yang bisa membaca kalau sebuah karyanya itu adalah duplikasi atau plagiatism dari mana-mana gitu. Itu kita bisa di-tag dan nggak bisa di-upload. Jadi of course sesuatu yang kita jaga adalah copyright juga di tip-tip sehingga orang nggak main copy and then claim itu karyanya dia kemudian dijual. Itu kan banyak sekali kejadiannya. Ini berarti e-commerce untuk konten kreator sebenarnya ya. Benar. Nah ini kok bisa, alasannya apa kok bisa kemudian muncul ide untuk membuat tip-tip ini? Awalnya sebenarnya data sendiri berkata bahwa kreator ekonomi secara globally itu bisnis yang growth-nya tuh besar sekali, and in the coming years 3 to 5 years itu bisa sekitar 68 billion US dollar sendiri gitu globally. So it's such a huge business gitu kan. Terus kelihatan aja dari sekitar kita gitu kan, ketika kita dibilang konten kreator, sepertinya ada pride sendiri. Tapi apakah menghasilkan apa enggak, pertanyaannya kadang-kadang disimpan di belakang gitu kan. Menghasilkan pun apakah bisa benar-benar berhenti bekerja dan dapat aja dari situ gitu kan. Sedangkan itu kadang-kadang hanya sistem nggak ada platformnya, nggak ada jalurnya gitu. Dengan sosial media terbantu, tapi sosial media kan social media. Jadi itu untuk sosial dan kita harus punya banyak followers, kita harus punya banyak fans, kita harus punya banyak likes untuk bisa akhirnya menghasilkan. Nah, padahal yang tadi saya bilang, misalnya dia bisa menulis buku atau punya resep yang bisa di-share, atau dia punya musik yang bagus, fansnya cuma 50, tapi 50 ini benar-benar appreciate dan bayar 20.000 aja, langsung duitnya. Langsung? Well, iya, karena kan maksudnya dengan dia share ke, let's say fansnya dia yang hanya 50, by the way, terus tapi 50-50-nya ini bersedia untuk apresiasi dia dengan karyanya, kan langsung. Sedangkan kalau kita berharap dari followers yang harus ada 10.000 gitu kan, atau subscribers yang harus ada 5.000, it takes time. Dan segitu banyaknya kreator yang ingin menghasilkan, kompetisi ini jadi berat sekali gitu. Jadi kita makanya misi tip-tip di awal adalah membantu ekonomi kreatif Indonesia melalui kreator-kreator yang sebenarnya banyak sekali potensinya yang nggak kelihatan. Gitu. Itu menarik. Jadi sahabat kompas.com nih ya, kalau punya karya-karya jangan disimpan aja ya. Benar. Yes. Taruh aja di tip-tip. Siapa tahu malah cuan loh, kan? Dan cuan pastinya ya. Pasti cuan, asal mau berusaha. At the end of the day ini kan entrepreneurship juga ya. Jadi si kreatornya ini selalu kita bilang, satu buat karya, dan kedua market your creation. Gitu. Dia harus dia sendiri dan kita tidak pernah bilang bahwa tip-tip competing dengan social media. Justru kita bilang use your social media to market your products. Tapi nanti dibelinya di tip-tip gitu. Gitu. Jadi at the end of the day it's an entrepreneurship untuk ngebantu kreator menjadi entrepreneur melalui karyanya. Jadi kan perjalanan bisnis untuk membantu sebenarnya ekonomi kreatif Indonesia kan sebenarnya nggak mudah ya. Tantangan-tantangan atau mungkin perjalanan penting apa sih yang dipetik selama menjalankan tip-tip ini? Mungkin dua hal ya. Kalau di kita itu, kalau sekarang kita ngomongin usernya dulu. At the end of the day, it's a technology company. So technology literacy is one challenge. Yang kedua adalah mengajarkan orang sesuatu yang digitize dengan manual. Itu kadang-kadang kita selalu bilangnya lebih gampang digitize, tapi mengubah ya ibaratnya mungkin bapak-bapak atau yang kita lebih prefer ambil duit di bank dibanding e-money misalnya gitu kan. Jadi itu tidak mudah. Kemudian kalau dari sisi kita, of course salah satu hal di tip-tip adalah karena kita timnya tersebar di
di mana-mana. Di mana-mana tuh maksudnya benar-benar di Indonesia, ada yang di Jakarta, ada yang di Bali, ada yang di Surabaya, ada yang di, karena kita cukup besar hyper locally, kita ada di sekitar 200 kota di Indonesia dan di Singapura juga gitu. Tim kita ada yang di Singapura. So what I'm trying to say adalah juga a challenge tuh gimana kita bekerja dengan tim yang spread across the region gitu. Jadi itu a challenge yang sebelumnya kita sangat accustomed, if you work ya harus di kantor, harus ketemu, harus FaceTime, nggak meeting kalau nggak halo salaman gitu kan. It was a challenge, tapi kemudian dengan bantuan teknologi, laptop dan segala macam features yang sekarang kita punya, literally sekarang kantor saya adalah kalender gitu. Jadi kalender dan laptop udah. Of course internet perlu gitu kan. So that's one of the challenge, tapi lama kelamaan, dan sebelum saya masuk di teknologi yang sangat fully teknologi ini, saya di retail, hard retail. Jadi harus physically ke toko atau apa segala macam. Switching is not easy, tapi dengan features dan teknologi yang ngebantu, lama-lama malah ngerasa kayaknya this is much more productive ya untuk apa namanya. Dan semua orang sekarang benar-benar it's so easy gitu. Kita by the way, working from anywhere bukan berarti kita santai. Kadang-kadang orang mikirnya kayak, oh enak banget ya, bisa fleksibel, bisa tengah-tengah ke mall gitu nyalon. No. Okay. When it's working hours, sometimes you have to be available di telepon atau langsung dua call ya. Kita harus buka laptop, harus ini. So you have to have ini selalu, ada internet selalu, you have to be on standby. So again, challenge-nya adalah membiasakan dari yang tadinya ke ruangan meeting, now you have to know how to use this. Jadi kantornya pindah ke laptop sekarang. Semua, iya. Semuanya udah di laptop. Rasanya libur kalau nggak ada ini. Jadi kalau laptop tutup, libur. Membuka kerja. Atau bolos di luar. Kerjanya juga bisa lebih produktif gitu. Karena kita nggak harus macet-macetan mungkin ke suatu tempat gitu. Kita bisa mereduksi waktu untuk meeting gitu ya. Produktivitas tuh jauh lebih tinggi karena misalnya di sebuah meeting kita bilang oke, ini action plan ya, A, B, C, yang biasanya dulu it takes a week untuk kita meeting untuk update this action plan. Sekarang enggak, karena kita bisa langsung lihat gitu kan kalender besok pada kosong atau enggak. Oke, kan kita bisa ketemu enggak besok gitu. Jadi it speed up. Dan semua nggak punya excuse untuk bisa bilang, oh lagi meeting sama si ini apa. Justru malah produktivitas jadi naik karena itu. Nah ini nyinggung-nyinggung laptop nih, mungkin kita ke bapak-bapak sekarang gitu. Oke, Pak Brando sama Pak Frans nih. Ini kan para konten kreator sama komunitas itu kan kerjanya udah seperti yang Mbak Paulina bilang nih, mau di mana aja gitu. Bahkan kita sekarang sering lihat tuh di kafe-kafe itu pada kerja gitu ya. Ya, untuk yang kerennya, backend-nya itu kerjanya hybrid. Benar ya. Nah, ini gimana nih peran teknologi dalam memprovide kebutuhan hybrid tersebut? Kira-kira jenis perangkat apa sih yang menunjang produktivitas gitu untuk para penggunanya? Monggo, Pak Frans duluan. Ya, thank you. Jadi mungkin kalau tadi saya sangat setuju sih yang seperti Mbak Paulina bilang. Jadi saat ini itu memang kalau kita ngomong para pekerja ya saat ini gitu. Mereka lebih cenderung menyetujui itu bisa kerjanya tuh di mana aja, dan fleksibilitas waktu sangat penting buat mereka. That's why kita memasuki yang namanya era hybrid working saat ini. Mungkin kalau saya boleh bilang era pandemi kemarin itu mempercepat yang namanya transformasi digital dan bahkan penerapan yang tadinya kita jarang pakai untuk conferencing call, video call dan lain-lain di laptop kita ataupun di perangkat gadget kita. Sekarang kita udah jadi umum, udah jadi common sekali ya, udah jadi biasa sekali. Nah, cuma yang saya ingin tekankan di sini adalah hybrid working will be still there, akan selalu ada di sana, itu nggak akan hilang. Jadi kalau kita punya persepsi, setelah masuk post pandemic, setelah lewat pandemic nih, nanti kita akan balik ke kantor lagi semuanya nih kerja kayak gitu. It won't be like that. Kita harus face the kenyataan saat ini adalah kita memasuki era hybrid working, di mana kita bisa bekerja tadi seperti Mbak Paulina bilang, bisa bekerja di tempat-tempat publik, tempat-tempat umum, kita bisa bekerja di kantor, ataupun bahkan kita bisa bekerja di rumah gitu. Jadi artinya teknologi ini sangat-sangat membantu untuk membuat kita lebih produktif dimanapun kita berada. Nah, jadi kalau saya bilang penerapan teknologi ini saat ini sudah sangat-sangat menjadi bagian kehidupan kita ya. Rasanya tadi seperti yang tadi dibilang, kalau misalkan laptopnya anggap misalnya rusak gitu atau misalnya nggak bisa dipakai, itu kayaknya mungkin setengah jiwa udah mungkin hilang kali ya, gitu ya. Karena kerjaan kita semua di sana gitu ininya gitu. Jadi ini teknologi udah bermain peran yang sangat penting sekali sih untuk ini. Kira-kira apa perangkat yang bisa menunjang produktivitas? Nah salah satunya tentunya adalah laptop ya untuk ini. Jadi
kalau karena saya dari HP juga, di HP juga kita menyediakan banyak sekali solusi line up ya, mengenai portofolio yang cocok untuk para pekerja hybrid nih istilahnya gitu ya. Nah, jadi termasuk dengan misalnya contohnya yang seperti yang ada di sini adalah ProBook 445 generasi 11 ya, yang ditenagai dengan AMD prosesor Ryzen yang terbaru. Nah, tentunya di era hybrid saat ini laptop itu harus powerful ya, harus kuat dan benar-benar bisa mendukung yang namanya fitur-fitur seperti kolaborasi. Ya, seperti yang tadi mungkin Mbak Paulina bilang, eh, eh, koleganya, teman-teman kerjanya, rekan kerja mungkin tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana cara menghubungkan semuanya gitu ya? Kalau tidak ada teknologi yang mumpuni gitu. Salah satunya adalah laptop tentunya. Jadi itu adalah salah satu peran penting yang misalnya cocok dan menurut saya itu perangkat yang sangat-sangat udah jadi common ya saat ini ya. Tentunya yang kita butuhkan adalah sesuatu fitur yang memang bisa membantu kita untuk mendukung pekerjaan kita, baik itu kolaborasi ataupun baik itu dimanapun kita berada dan seterusnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang ke Pak Brando nih. Iya. Tadi soal kita kan sudah singgung nih, soal teknologi itu membantu kerja hybrid nih. Kalau Iya. menurut Bapak sendiri bagaimana? Iya, terus terang sebenarnya kita juga di AMD, contoh saya join AMD itu tahun 2017. Jadi start from 2017 saya udah work from anywhere lah gitu. Jadi memang sampai saat ini saya nggak pernah touch kantor kita yang ada di Indonesia. Jadi kerja saya ada di cafe, di kantor-kantor Allianz seperti HP, atau kadang di kantornya customer gitu. Jadi engagement-nya langsung banyak kayak gitu. Memang secara produktivitas memang sangat produktif yang dibilang Mbak Paulina. Kemudian yang kedua adalah kita yang menentukan hari libur kita gitu. Karena pertama kita komunikasi ke pihak regional juga, pihak luar. Jadi jam mereka, hari libur mereka juga berbeda. Jadi kita harus punya adjust. Ada satu sisi positifnya adalah kita bisa sangat produktif sekali. Tapi yang kedua adalah kita juga harus bisa pintar mengatur waktu kita. Nah, kita ngomongin teknologi, AMD ini kan perusahaan core teknologi. Kita ngomongin CPU, GPU. Jadi apa yang dibangun dalam sebuah sistem misalnya laptop ini, kita perlu ya komputer yang performance-nya bagus. Nah, apa yang kita bangun itu adalah teknologi yang punya high performance. Jadi dia memang secara teknologi dia sangat kencang sekali, dan kita tekankan adalah dia punya juga konsumsi listrik yang sangat efisien. Dan yang terakhir adalah kalau kita ngomongin profile work from anywhere itu security. Nah, 3 bagian itu jadi kayak topik utama yang kita tekankan dalam sebuah product device seperti laptop yang digunakan oleh Mbak Paulina dan timnya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sahabat Kompas.com. Jadi yang masih belum ngerti nih, AMD itu apa? AMD itu otak, ya. Ya. Otak dari ada laptop, mungkin ada macam-macam ya. Itu otaknya tuh AMD ini gitu. Biar ini ya, biar clear ya gitu. Nah, lanjut nih Pak Brando. Ya. Kira-kira untuk menunjang pekerjaan hybrid itu di masa kini nih, mana sih yang lebih penting antara security tadi, kecepatan atau mungkin battery life? Sebenarnya ya kalau kita ngomongin core teknologi, yang jadi topiknya adalah semua customer itu maunya tiga-tiganya. Jadi mereka tidak mau hanya ngomongin performance-nya bagus, tapi baterainya boros gitu. Kalau misalnya baterai boros ya ujung-ujung kita pergi kafe cari colokan kan ya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin dengan teknologi yang baru, pastikan adalah performance-nya bagus, tapi baterainya juga cukup panjang, cukup lama. Dan yang ketiga ya kalau kita udah di luar WiFi kan kita nggak tahu keamanannya seperti apa. Nah di sini kita AMD dengan HP itu kolaborasi security-nya. Memang di AMD sendiri itu ada namanya multi-layer security. Tapi di HP sendiri, HP juga punya solusi yang tambahan yang ditanamkan dalam satu sistemnya itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penggunaan personal seperti ini untuk dalam kegiatan kita sehari-hari itu bisa menjaga data kita, ataupun nanti kita kecurian, gimana kita harus mengantisipasinya gitu kan. Kalau kita sudah terencrypt dengan data-data itu, ya siapapun yang melakukan kejahatan juga, dia tidak bisa dapatnya apa-apa dari situ gitu. Penting ini, karena di masa sekarang ini para peretas data itu luar biasa. Kalau misalnya kita, para pejuang cuan ini, menggunakan laptop sebagai alat ya, untuk kita mencari uang, mencari cuan gitu, kemudian kita merasa aman, tentunya bekerja akan lebih
nyantai, Iya, lebih Iya. nikmat gitu, Iya. lebih Iya, apa ya, lebih sekali. enjoy gitu ya, bahwa kita merasa aman kok, kantor kita aman, Tuh. nggak kebobolan maling nih ya, gitu kan. Benar. Iya, oke. Nah, ini lanjut nih. Kalau untuk dari 3 hal tadi nih, dari kecepatan, security, dan battery life, kalau ke Pak Frans ya, untuk Pak Frans, tool apa sih yang paling tepat gitu untuk laptop ini? Tool apa yang paling tepat ya? Sebenarnya sih tergantung use case ya. Mungkin nanti karena mungkin seperti yang Mbak Paulina istilahnya experience lah istilahnya pada saat sedang bekerja hybrid atau ini pasti toolsnya berbeda-beda ya. Ada yang banyak menekankan di misalnya video dan audio conferencing. Nah, seperti yang di sini itu sudah dilengkapi dengan teknologi namanya Poly Studio. Jadi Untuk yang ProBook 445. yes, untuk ProBook 445 ini. Dan itu sudah dilengkapi dengan teknologi untuk membantu kita memiliki experience yang nyaman pada saat kita sedang melakukan collaboration online dengan rekan kerja kita. Nah, beberapa mungkin yang saya bisa sampaikan adalah pada saat tentunya kalau kita sedang bekerja di tempat-tempat umum, pasti saya yakin kita semua merasakan kadang-kadang suara belakang kita ribut, ya kan gitu. Iya. Suara belakang kita ribut, lawan bicara kita nggak terdengar jelas ngomong apa sih gitu, ngomong apa gitu atau apa gitu. Nah, teknologi yang ada di sini tentunya sudah ditanamkan dengan teknologi AI. Nah, kita bicara AI ini artificial intelligence tentunya adalah satu istilahnya fitur yang sekarang lagi heboh ya, di mana-mana semua orang berbicara mengenai AI gitu. Nah, AI ini ditanamkan di dalam laptop ini untuk membantu mereduksi suara-suara di belakang. Jadi pada saat kita sedang melakukan kolaborasi, kita lupa bawa headset kita bicara di depan laptopnya, lawan bicara kita akan tetap dengar kita kayak di suara hening seperti sekarang ini gitu. Nah, jadi ini akan membuat pengalaman ya istilahnya untuk berkolaborasi jadi menyenangkan gitu. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa perangkat komputer atau laptop ya cuma gitu aja gitu. Tapi sekarang kita ingin memberikan experience yang lebih menyenangkan dan tentunya membantu produktivitas kita untuk bekerja untuk lebih baik lagi gitu untuk ini gitu. Ini berguna banget itu, terutama kalau kerja di rumah loh Mbak. Karena biasanya kalau kita lagi meeting online di rumah, ada aja tetangga ini tegel, tukang gitu kan, suaranya atau gitu. binatang peliharaan kita gitu ya, Iya, gini, peliharaan gitu, sedang ya. ini, ya bener, ini bagus banget ini Iya, fiturnya. Iya. Ya ini pantas jadi kantornya Betul. Mbak Paulina Betul. kalau gitu. Nah, kita kembali lagi nih ke Mbak Paulina nih. Mbak, Yes. ada pertanyaan nih dari sahabat kompas.com nih buat Iya. Mbak nih. Iya. Dari sisi teknologi, kira-kira tantangan apa saja yang Mbak Paulina rasakan dalam menjalankan bisnis? Terus bagaimana teknologi itu bisa hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut? Tiap hari. Ini ngomong dari yang simpel aja dulu Oke. ya. Mungkin saya nimpalin dari apa yang tadi Pak Frans bilang. Tadi pagi Oke. saya kan dari Bali terbang ke sini karena ada beberapa hal termasuk ini di airport di gate sebelum berangkat saya masih harus melakukan sesuatu gitu. Saya buka pakai internet yang ada di airport dan tahu sendiri airport ramenya kayak apa. Ya kan suara bising orang, terus ada suara pengumuman pesawat gitu kan. Dan saya harus do something, do call segala macam. Exactly teknologi yang tadi Pak Frans bilang yang screening out atau filtering out suara noise yang di luar itu saya pakai banget dan itu kepake sekali gitu. Dan juga gini, kadang-kadang ini terutama experience saya on the road tuh luar biasa sering sekali. Kayak sekarang hari ini saya berangkat dari rumah dari 5.30 kan harus ke airport. Dari Bali ya? Dari Bali. Sekarang di Jakarta dan ini akan terus on the road sampai jam 7 malam. Battery life. Wow. Battery life. Jadi kantor yang bisa buka at least 18 jam itu perlu banget dan itu satu tantangan yang terjawab ketika saya nggak duduk di sebuah ruangan dan nggak ada colokan. Betul. Itu satu. Kemudian kalau in collaborative yang tadi itu ya filtering segala macam bahkan di mobil. Ketika di mobil itu suara noise dari luar kan kalau ketika kita naik mobil tuh berisik sekali ya. Dengan si filtering out suara noise tadi itu ngebantu banget orang nggak terganggu ketika conference call sama saya dimanapun gitu. Terus ngomongin security. Jadi karena ini kantor, semua data penting ada di sini dan menyambung tadi yang saya bilang karena kita semua tersebar di banyak lokasi, kita sharing information and important data itu ya lewat sini gitu. Dan dengan kasus tadi kadang-kadang saya pakai wifi di mana, kadang-kadang saya terima sharing dokumen dari siapa gitu kan. It's very very openly kayak kantornya tuh kebuka aja buat siapa masuk gitu kan. Dan yang saya tahu juga dan yang saya rasakan adalah dengan si security yang ada di laptop ini,
itu penting sekali untuk at least saya ngerasa safe untuk ngebuka sebuah data dikirim dan safe atau nyimpen data yang saya punya mengenai company kita di sini tanpa ada rasa ini aman nggak ya aku simpen di sini atau aku bawa ini kalau nanti hilang dicolong orang gimana apa segala macam itu satu hal yang it's quite challenging ketika kita bekerjanya on the road tapi dengan fitur yang tadi dijelaskan itu merasa kayak udah kantornya aman gitu itu mungkin itu yang mainly it seems and sounds simple tapi it happens every day. Menarik sebenarnya. Kalau yang penting nggak sering colok gitu loh. Itu. Iya benar. Itu. Karena nggak semua Iya. tempat itu menyediakan colokan sebenarnya. Betul. Benar. Dan kayak yang mungkin aku akan emphasize terus yang si filtering out noise. Iya. Karena of course kita bawa lah headset gitu ya. Tapi again, ketika kita meetingnya dari pagi sampai sore, headsetnya kan harus dicolok. Ketika nggak nyempet nyolok, fitur itu ngebantu sekali. Nggak ada lagging juga. Misalnya kita lagi ngomong gitu terus tiba-tiba tek 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 gitu nggak ada juga ya? Di suaranya maksudnya? Di suara. Enggak sih. Nggak ada. Terus kan kadang-kadang kalau misalnya noise di belakangnya kita kan harus teriak-teriak. Iya, benar gitu kan. Nggak perlu seperti itu sampeannya. Enggak, karena Normally ngomong. Yes, ngobrol, karena gitu. kalau yang difilter itu suara noise di belakang atau di luar kita, sedangkan saya rasa si laptop ini menangkap main suara kita yang ada di depan sini kan. Jadi nggak pernah sih lawan bicara saya nggak dengar saya. Terjawab nih pertanyaan dari sahabat kompas.com nih yang menanyakan tentang momen Mbak Paulina menemukan solusi dari pekerjaannya berkat teknologi ya. Buka kantor nih di sini. Menarik loh. Lebih pusing ketinggalan laptop daripada ketinggalan dompet. Oh. Catet. Ini udah kayak Ini sumber cuan ya. Sumber cuan. Iya. Iya benar. Oke. Nah, ada nggak sih fitur keamanan gitu yang disemat dalam HP ProBook 445 ini? Oke. Jadi fitur keamanan memang seperti yang tadi Mbak Paulina bilang. Jadi ada beberapa faktor sih kita untuk memperlakukan perlindungan. Yang paling sering adalah sebenarnya faktor keamanan yang saya ingin tekankan adalah pada saat kita connect ke internet udah jadi hal yang lumrah ya saat ini ya. Tapi tentunya adalah pada saat kita connect ke internet tidak semua website, tidak semua bahkan mungkin dokumen yang kita terima di email itu aman sebenarnya. Nah, di teknologi yang dibenamkan di dalam HP ProBook 445 ini sudah ditanamkan teknologi AI yang namanya HP SureClick. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya adalah sebuah isolasi threat containment. Jadi pada saat kita sedang browsing ke website manapun yang ada virusnya belum terdeteksi oleh antivirus karena mungkin baru keluar detik ini juga nih. Itu sudah bisa dikontaminasi. Virusnya berjalan atau enggak? Berjalan. Tetapi virusnya hanya berjalan di dalam boxnya saja. Artinya begitu kita klik tutup, itu hilang. Itu sangat membantu sekali, terutama tim IT ya, saya yakin di semua perusahaan-perusahaan. Karena namanya bekerja hybrid, bekerja di mana aja, kita kan nggak bisa kontrol. Orang mau buka apa, orang mau browsing ke website apa. Nah, ini sangat-sangat membantu sekali. Nah, tentunya juga ada beberapa fitur lain yang dilengkapi, seperti contohnya di ProBook ini adalah Temper Lock. Temper Lock ini adalah satu fitur di mana pada saat kita misalnya laptopnya kehilangan, kita ketinggalan di mana, udah itu mau dibongkar nih, mau diambil datanya, itu bisa langsung dikunci secara otomatis, secara sistem. Jadi tidak bisa akan membaca lagi isi data yang ada di dalam contohnya storage-nya tersebut, atau hard disk-nya ataupun SSD-nya. Jadi ini adalah satu fitur untuk temper intrusion, artinya pada saat dibuka secara tidak terautorisasi akan ada notifikasi, dan kita bisa setting itu sebagai sistem terkunci. Nah, ini sangat penting karena misalnya kita tidak ada yang bisa menduga. Terkadang beberapa kali saya pun pernah kejadian laptop saya ketinggalan di mana gitu. Untungnya misalnya hanya ketinggalan di hotel ya, pihak hotel masih tinggal menghubungi saya. Tapi bagaimana kalau kita ketinggalan di tempat publik atau misalnya amit-amit ada pelaku kejahatan mengambil laptop kita. Nah, ini bisa membantu kita untuk men-secure. Jadi selain daripada dia men-secure secara hardware-nya, dia juga membantu men-secure dari sisi penggunaan kita di dalam operating sistemnya yang tadi menggunakan HP SureClick tersebut. Nah, tentunya juga sudah diperlengkapi dengan fitur-fitur security yang ada ditanam di dalam prosesor AMD Ryzen ini ya, untuk lebih detail. Jadi banyak sekali layer protection yang tadi Mbak Paulina juga menekankan bahwa security ini penting sekali gitu istilahnya. Karena ya bekerjanya hybrid gitu untuk saat ini gitu. Jadi fitur-fitur ini sangat penting sekali mendukung kita untuk menjaga yang namanya istilahnya keamanan dari sebuah perangkat ya, atau istilahnya endpoint device seperti ini. Karena secanggih-canggihnya server gitu ya, mungkin yang server yang sudah dilengkapi dengan firewall, perlindungan-perlindungan yang canggih, tetapi kalau usernya yang pakainya ceroboh kan nggak ada yang bisa tahu. Betul. Ini membantu sekali gitu untuk ini menjaga dari sisi sana. Kalau Pak
Brandro sendiri gimana tuh untuk proteksi di otaknya laptop ini seperti apa? Iya, jadi di CPU itu sendiri juga kita ada multi-layer security juga ditanam. Jadi nggak ngomongin tentang AMD ciptain chip yang paling cepat kayak gitu. Tapi kan tadi saya mention sebelumnya bahwa security itu jadi salah satu kayak considernya AMD lah. Ya siapa yang bisa nyangka kalau kita punya barang bisa tiba-tiba hilang segala macam. Jadi security-nya itu baik di CPU itu ada kayak encryption-nya, di memori itu juga ada encryption-nya. Tujuannya apa? Tujuannya even jadi sekalipun nanti itu tadi barang udah terlock datang apa, ada yang bongkar gitu. Biasanya kan kadang di dalam memori itu kan suka ada data yang nyangkut masih di dalamnya. Itu pun nggak bisa dibaca sama sekali kayak gitu. Nah, makanya penting banget kayak security itu atau UMKM lah kita ngomong atau SMB gitu punya produk atau laptop itu yang memang kalau bisa itu punya laptop yang ada feature security-nya kayak gitu. Tadi feature security yang dibilang Pak Frans itu tuh bagus sekali. Tapi kalau produk yang memang security-nya itu memang jadi salah satu key point, itu kan jadi keuntungan buat dia. Tidak perlu ada satpam tambahan lagi ya. Tapi di dalam laptopnya itu sudah ada satpam yang jagain hartanya kita di situ. Gitu sih. Tuh, sahabat Kompas.com, cuan tuh kalau pakai laptop yang dengan security tinggi ya. Mungkin saya bisa timpalin sedikit seberapa penting security terutama di kasus kita gitu ya, tip-tip. Bukan cuman kalau of course data mengenai angka jualan itu udah hatam hukumnya untuk menjadi rahasia. Tapi selain itu di tip-tip karena kita aktivitasnya itu adalah entertainment, termasuk konser. Jadi ada konser-konser besar, kreator-kreator besar internasional bahkan yang kita belum bisa rilis siapa, tanggal berapa. Itu kita kan udah ada semuanya, materinya, gambarnya, harganya, apa segala macam. Dan yang punya akses hanya tim kita. Kalau keluar, wah, bahaya. Itu gitu loh. Fatal sekali Itu benar-benar wah gitu. Jadi the feeling of ini secure, at least dari sisi non-human ya, itu ngebantu sekali. Karena sesensitif itu gitu. Sesensitif itu yang pengaruhi bukan hanya kita the company tapi pihak lain which is artisnya gitu kan. Kalau misalnya kita menyiapkan sebuah konser nama besar yang kita semua agree-in kontrak baru boleh dirilis ke publik tanggal sekian, tiba-tiba leak gitu kan yang ternyata dari data gitu kan. Nah dengan fitur tadi itu saya nggak bisa ngomong lagi seberapa pentingnya tapi itu sesuatu yang kita ngerasa sangat kantor ini aman gitu dan itu perlu sekali ya. Tadi ada yang kurang ke Pak Brandro tuh soal battery life tadi. Gimana dari prosesor sendiri membantu agar baterainya itu bisa tahan lama. Jadi kita kalau ngomong chip itu ya, jadi CPU itu. Jadi ada desain node itu yang kita terus kembangin. Jadi kayak transistor di dalam chip itu dia semakin rendah. Contoh yang ini nih model di HP ProBook 445 Ryzen itu dia menggunakan 6 nanometer ya. Di sini nah dia yang membuat konsumsi listriknya rendah. Jadi dia banyak transistor di dalamnya, yang mana dia bisa transfer data dari A ke B itu bisa sangat cepat sekali. Tapi dia konsumsi listriknya itu rendah gitu. Jadi dia bisa cepat sekali untuk transfernya. Makanya waktu kita bisa kayak perform, bisa kayak execute gitu atau proses sebuah data, tapi dia listrik yang dia makan itu jadi rendah sekali gitu. Karena transistor di dalamnya banyak dan konsumsi listriknya itu nggak boros gitu, karena jaraknya jadi pendek kan. Jaraknya itu bukan kayak jalan tol panjang, butuh bensin banyak sekali. Nah ini listriknya itu jadi jauh lebih sedikit untuk consume, untuk transfer datanya ini kayak gitu. Nah itu yang jadi sangat poin penting sekali yang memang ya AMD kembangkan untuk setiap laptop yang didesain di dalam laptop HP ini sendiri sih. Soalnya pekerjaan kayak Mbak Paulina ini itu berat gitu loh. Ya, betul. Dan butuh kepastian untuk untuk baterai life-nya itu karena kan dari Bali ke Jakarta gitu. Jadi kan dan harus video call, harus meeting online. Bahkan kita sebenarnya ada alat ukurnya juga lah. Kita buat komparasi dengan kompetitor kita dengan spek yang sama kayak gitu. Baterai life-nya berapa lama itu kita juga ada buat lakukan itu juga. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ya supaya pengguna itu ini juga bukan sekedar on paper ngomong bahwa ini produk adalah baterainya tahan lama gitu, tapi memang testingnya hasil
POC ya, kita sebut POC, proof of concept-nya, ini beneran kejadian Iya. faktanya kan kayak gitu. Actual usage ya, Actual usage, penggunaan ya. real benar-benar di lapangan gitu. Karena Hmm. jadi benar-benar battery life ini kan mungkin sangat penting sekali ya kan, Ya. kita kayak tadi Mbak Ika bilang nggak semua tempat menyediakan colokan gitu. Betul. Jadi tentunya juga harus bisa bertahan lama kita Hmm. pakai dimanapun. Dan kalau misalkan baterainya pun habis atau apa kita colok pun ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi fast charging. Jadi Ya. sangat cepat sekali gitu. Hanya dalam waktu setengah jam itu kita udah bisa mengisi lebih dari setengah bahkan dari kita punya baterai. Jadi sangat-sangat membantu sekali gitu istilahnya gitu untuk kita keep on produktif ya istilahnya gitu. Karena Ya. itu sangat penting karena baik lagi ini kan seperti sebuah kantor yang selalu ada di kita. Jadi Ya. boleh dibilang ya kalau ini kantornya tutup ya cuan juga nggak cuan jadi Iya. ya kan? Jadi kita harus ensure bahwa itu semua bisa mendukung produktivitas kita. Oke. Ini kan berarti yang namanya teknologi ini udah menyertai kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Udah seperti apa tadi separuh nyawa ya Iya. gitu. Kalau kantor tutup ya nggak cuan, kita Iya. nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Nah ini gimana ya harapan ke depan dari HP sendiri dalam menyertai perkembangan teknologi yang semakin cepat ini Iya. dan semakin semakin melekat gitu ya di diri kita gitu di seluruh rangkaian aktivitas manusia. Ya, oke. Nah, kalau dari sisi HP tentunya kita selalu mencoba untuk berinovasi ya, karena perkembangan zaman ini sangat cepat sekali. Apalagi balik lagi seperti saya bilang tadi mengenai AI, itu sangat cepat sekali berkembang dan HP memiliki banyak sekali portofolio AI PC ya yang kita sebut juga ditenagai dengan teknologi AI seperti tadi AI based noise reduction, lalu ada untuk AI sure click ya untuk bisa mendeteksi dan lain-lain. Bahkan dengan fitur-fitur lainnya yang banyak sekali ditanamkan di sana. Jadi HP ini tentunya melihat bahwa inovasi ini sangat penting untuk bisa stay relevant dan istilahnya untuk tetap bisa istilahnya membantu kita stay ahead of the future ya. Itu tentunya kita harus melakukan terus inovasi-inovasi terbaru yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan market baik dari para pelaku UMKM, bagi para pelaku enterprise ataupun bagi para pelaku consumer, gaming dan lain-lain. Jadi itu tentu semua segmen market yang berbeda-beda. Dan di HP itu benar-benar inovasi itu disesuaikan solusinya. Jadi artinya sudah diperuntukkan memang untuk segmen tersebut gitu kebutuhannya karena setiap segmen itu mempunyai solusi yang berbeda. Nah, tapi last but not least tentunya adalah sekarang yang kita pentingkan itu faktor sustainability. Itu sangat penting sekali. Di laptop HP itu juga kita sudah mendevelop semua boleh dibilang go green. Kenapa saya bilang go green? Karena baik dari misalnya plastik-plastik yang digunakan untuk tombol-tombol keyboard, lalu istilahnya material yang digunakan, magnesium ataupun aluminium itu semua ada recycle. Dan yang menariknya, untuk plastik-plastik ini adalah recycle, salah satunya adalah dari lautan di Indonesia. Gitu. Jadi ini adalah memang faktor di mana HP juga berkontribusi untuk Indonesia juga. Sampah-sampah plastik yang di lautan kita daur ulang dan dibentuklah menjadi sebuah laptop. Oh, wow. Bahkan seperti untuk packagingnya, untuk packaging luarnya itu menggunakan benar-benar 100% bahan daur ulang. Jadi pada saat kita menggunakan produk HP pun juga istilahnya kita punya something istilahnya salah satu responsibility kita memakai produk yang memang eco-friendly ya, boleh dibilang. Karena saat ini sekarang mungkin bagi semua rekan-rekan semua sudah mulai mementingkan sustainability penting loh, ya kan? Jadi ini adalah salah satu solusi yang memang HP provide dan menjadi satu portofolio HP selain daripada mendukung yang namanya hybrid working life. Gitu. Jadi selain bikin cuan juga bikin ini ya lingkungan lebih bersih gitu ya. Benar sekali. Oke, kalau untuk Pak Brando sendiri gimana harapannya ke depan untuk teknologi? Kita kalau AMD itu secara bisnis kita ya kalau kita ngomong core teknologi ya otaknya dalam sebuah sistem itu ujung-ujungnya adalah kita harus inovasi. Jadi seperti AMD itu sebenarnya tiap beberapa sekali kita keluarin teknologi baru lah gitu beberapa waktu dalam setahun. Jadi kita ke depannya memang akan terus ciptain ya produk-produk yang high performance, kemudian yang lebih ke power efficiency, ya, karena kita tahu ya untuk sustainability. Kemudian yang ketiga ya dengan multi-layer security itu yang jadi main topik yang kita terus tekankan itu. Karena memang cuma tiga aspek ini yang menjadi bagian penting dalam kalau kita ciptain sebuah produk untuk end device seperti laptop ini. Kayak gitu sih. Kalau untuk Mbak Paulina lagi nih, mungkin ada harapan atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditambahkan soal teknologi nih untuk membantu
performa bisnisnya dari Mbak sendiri? I don't have a wish, tapi kayaknya pun sudah disiapkan untuk ngebaca kebutuhan gitu ya. Jadi no, there is no wish, but I'm waiting for the. Terima kasih ya Mbak Paulina udah hadir hari Sama-sama. ini di Menara Kompas. Thank Terima you kasih for Pak having me. Frans Sama-sama. sudah berbagi informasi mengenai teknologi hari ini. Juga terima kasih Pak Brando hari Sama, ini Ika. insight-insightnya. Ternyata teknologi berperan penting banget dalam menunjang sistem kerja work from anywhere. Tunggu apa lagi? Mending kalian upgrade perangkat kalian supaya bisa menghasilkan cuan kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Salam cuan, cuan, cuan!